Jika, ini menarik ini jika. Kemarin hari Sabtu ya. Ya. Kita bersama hari Sabtu. Jika Ramadan diawali hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'ba'ad. Sahabat Bima Sakti dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini berjumpa kembali bersama kami David Zen di program Bincang Manfaat Satukan Hati spesial Ramadan. Dan tentu kita di momen kali ini sudah berada di minggu atau 10 hari yang ketiga atau 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini ya. Artinya kita sudah berada di babak final di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Semoga senantiasa 20 hari yang sudah kita lewati ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul menjadi hal yang positif buat kita semua. Dan sisa segmen terakhir gitu ya, atau 10 hari terakhir ini betul-betul nanti kita bisa memaksimalkan, betul-betul bisa menyempurnakan hingga nanti di penghujung Ramadan 1446 Hijriah ini. Dan seperti biasa nih para sahabat, bahwa di momen spesial Ramadan ini nanti akan membahas satu tema yang penting dan menarik untuk kita perbincangkan bersama. Terkait temanya apa nih? Di bulan suci Ramadan kita tahu bersama di sana ada satu momen, ada satu malam yang luar biasa, yakni ada Lailatul Qadar. Nah, tentu kita perlu mempersiapkan betul untuk betul-betul nanti meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa, kemudian nanti bagaimana caranya kita menggapai Lailatul Qadar, dan bagaimana trik dan tanda-tanda Lailatul Qadar nanti kita akan bahas bersama, tentu bersama dengan seorang narasumber yang nantinya akan memberikan banyak ilmu kepada kita semua di kesempatan kali ini. Beliau telah hadir bersama kita, yakni adalah penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Pasirian, yakni adalah Al-Ustadz Amam Syauqi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Okay. Ini medan dari Pasirian ke sini cukup jauh ya, Dad? Lumayan ya? Kira-kira begitu. Tapi lancar ya di bulan suci Ramadan ini ya? Alhamdulillah. Masya Allah, ini sebuah hal yang luar biasa. Ustadz Amam Syauqi telah hadir di tengah-tengah kita bersama untuk senantiasa kita berbagi ilmu di momen bulan suci Ramadan ini. Kita akan bahas Lailatul Qadar, Dad. Kita akan bahas Lailatul Qadar dan tentu bersama sahabat Bima Sakti IPARI Kabupaten Lumajang tentunya. Dan di momen kali ini kita tahu kan Tat, bahwa di bulan suci Ramadan itu ada Lailatul Qadar gitu ya. Terkait dengan keistimewaan, terkait dengan bagaimana sebetulnya untuk kita menggapai Lailatul Qadar, atau makna Lailatul Qadar sendiri itu seperti apa sih Tat? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati host kita pada pagi menjelang siang hari ini, Mas David Zen. Saya tidak asing lagi. Beliau host yang paling favorit dan ganteng orangnya. Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dan seluruh pemirsa podcast Bima Sakti, Bincang Manfaat Satukan Hati dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat hadir dalam acara podcast kali ini. Salatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum
saya menyampaikan terkait dengan apa itu Lailatul Qadar, tanda-tanda dan keutamaannya. Perlu saya sampaikan sebagai prolog, Mas Dafiq ya, Siap. bahwa dengan datangnya bulan Ramadan, fenomena masyarakat yang ada di negara kita, terutama di Kabupaten Lumajang, itu kalau boleh saya membagi itu ada 3 golongan di situ. Oke. Yang pertama adalah golongan saudara muslim kita yang biasa-biasa saja dalam menyambut Ramadan. Kita singkat dengan BBS, biasa-biasa saja. Iya. Kemudian yang kedua ada golongan yang sinis dengan hadirnya bulan Ramadan. Malah sinis ya? Ya, Oke. karena menganggap Ramadan sebagai sesuatu yang sangat membatasi geraknya, membatasi segala aktivitas, terutama makan minumnya, yang biasanya di mana-mana itu happy dan lain sebagainya. Tetapi di situ ada bulan puasa lagi yang merasa dia itu tersiksa dengan puasa itu. Oke. Sehingga Ramadan dianggap sebagai musibah bagi mereka. Itu ya golongan yang S ya. Golongan sinis ya. Yang sinis itu, yang biasa-biasa saja, ya itu rutin lah. Karena apa rutin? Tahun depan ada lagi Ramadan, setelah Ramadan hari raya kan begitu. Biasalah. Nah, gitu. Sehingga tidak ada peningkatan ibadah di situ. Mereka menganggap bahwa Ramadan adalah hal yang rutin untuk menggugurkan kewajiban saja. Ini sangat disayangkan. Yang golongan yang ketiga ini adalah golongan yang berbahagia, golongan bahagia, yang senang dengan hadirnya Ramadan. Karena di Ramadan itu Allah memberikan diskon, bukan hanya diskon tapi semacam hadiah yang luar biasa, di mana amal ibadah kebaikan kita yang dilaksanakan di bulan Ramadan dilipat gandakan di situ. Apalagi ada malam Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan itu. Mudah-mudahan kita masuk golongan ketiga itu, Mas Dafiq. Sehingga kalau disingkat di akronim itu ada golongan BBSSB ya. Biasa-biasa saja, sinis dan bahagia. Mungkin seperti itu kira-kira. Menarik. Oke, Ustaz. Selanjutnya gimana nih? Terkait dengan ini kan pembagian tipe atau golongan masyarakat khususnya kaum muslimin yang oke lah kita spesifikkan khusus di Kabupaten Lumajang gitu ya. Yang terbagi dari 3 itu ada BBS, SB. Biasa-biasa saja, sinis dan bahagia. Ini menarik. Terlepas dari itu semua, tentu saya rasa ketiga-tiganya ini paham, artinya ingin menggapai Lailatul Qadar atau mengerti sebagai seorang muslim bahwa di bulan suci Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar, gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti apa sih terkait dengan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini? Oke. Terima kasih untuk saudara-saudara kita yang masuk di antara 3 golongan itu. Monggolah tinggal pilih ya. Intinya kita hanya menyampaikan. Itu menurut analisis saya pribadi sebenarnya ya. Terkait dengan Lailatul Qadar, kita teringat dengan firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi jelas dalam surat Al-Qadar Allah berfirman bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya pada malam itu saya, kata Allah, kami Allah menurunkan Al-Qur'an. Hu-nya itu kan rujuknya kepada Al-Qur'an. Anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu wahai Muhammad apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di mana pada malam itu turunlah para malaikat. Malaikat itu jamak, Mas Dafiq ya. Mas Dafiq kan alumni pesantren. Malaikat dari mufrad malakun kan. Malaikat berarti kan banyak malaikat, beberapa malaikat, ribuan di situ.
Warruhu fiha, ada yang spesial itu, warruhu fiha, dan ruh fiha di malam itu. Ruh di sini adalah gelar bagi malaikat Jibril, ya, Ruhul Kudus ya kalau dalam Islam itu. Malaikat Jibril kita tahu bahwa malaikat Jibril ini kalau di tentara itu panglima besar malaikat. Turun, bayangkan luar biasa itu. Warruhu fiha bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhannya, dengan izin Rabbnya. Min kulli amrin salam, untuk menyelesaikan segala sesuatu. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam itu hingga sampai dengan terbitnya fajar, berarti di waktu subuh. Intinya begitu, Mas Dafiq. Gambarannya apa namanya terkait datangnya Lailatul Qadar gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya kalau kita berbicara cara menggapainya, kemudian sebetulnya siapa sih yang nantinya akan betul-betul menggapai atau mendapatkan Lailatul Qadar itu tadi, seperti yang Jenengan sampaikan bahwa Lailatul Qadar itu istimewanya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi kita sama-sama sudah tahu sebetulnya kriteria orang-orang yang nantinya akan mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri seperti apa. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat dari beberapa referensi, tentunya mereka yang ketakwaannya lebih lah dari yang biasa intinya. Kalau dulu itu ada yang ulama-ulama salafus soleh, ya, seperti Imam siapa itu pendiri Thariqah Abu Hasan Asyadili, ulama-ulama yang alim alama. Jadi tingkat ketakwaannya yang tinggi, ketaatannya kepada Allah luar biasa, dan mungkin perbuatan maksiatnya lebih minim dari kita. Gitu. Jadi orang-orang terpilih itu. Intinya begitu. Karena ini ada kaitannya dengan ketaatan. Tidak semua orang akan bisa memperoleh itu tanpa ada ketaatan. Kemudian selanjutnya adalah Lailatul Qadar ini kan mysterious problem sebenarnya, sesuatu yang misteri sebenarnya. Cuma sesuai dengan hadis Rasulullah, kita bisa lihat di situ salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhiri min Ramadan. Taharrau itu kalau dalam bahasa Jawa lurulah, luru itu gapailah atau capailah malam kemuliaan Lailatul Qadar itu di witir 10 terakhir dari Ramadan. Jadi itu ada tandanya di situ. Kalau kita hitung mulai nanti malam sudah witir ini Mas Dafiq. Malam 21, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29, angka ganjil gitu ya. Malam ganjil. Tapi bukan berarti dengan adanya tanda-tanda malam ganjil itu ada Lailatul Qadar, di awalnya kita itu bermalas-malasan, kemudian di akhir kita fokus saja satu tujuan. Ya, fokus di malam terakhir gitu kan, tidak. Makanya ini masih ada kesinambungan dengan malam-malam sebelumnya. Seperti itu. Jadi artinya orang-orang yang menggapai atau mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bukan hanya sebatas orang yang fokus kepada 10 hari terakhir saja. Tetapi bagaimana orang itu betul-betul memanfaatkan seluruh bulan suci Ramadan yang pada akhirnya di akhirnya final itu tadi gitu ya, Lailatul Qadar. Nah, ini menarik sebetulnya. Kita coba untuk lepas daripada keistimewaan dulu, tapi mencoba untuk seperti yang Jenengan sampaikan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu ya, fi lailatul qadar, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Tapi di satu sisi kita tahu bahwa ada istilah nuzulul Qur'an yang sudah familiar di kita tepat pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini gimana sih sebetulnya Amam, untuk betul-betul kita memahami Lailatul Qadar itu adalah sendiri, kemudian nuzulul Quran itu sendiri, atau memang pada hakikatnya iya Lailatul Qadar itu ya nuzulul Quran, atau gimana? Jadi begini, memang ada semacam misunderstanding ya, pemahaman yang salah, yang kata orang Jawa itu salah kaprah. Menganggap bahwa nuzulul Quran ya Lailatul Qadar. Padahal sesuai dengan hadis yang saya sampaikan di depan, itu malah 10 hari di bulan terakhir, di malam terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Kalau kita mengutip dari tafsir Jalalain, Oke. karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, ada dua imam kan, Al-Jalalain ini kan dua imam, Jalaluddin itu. Iya. Jadi maksud daripada inna anzalnahu fi lailatul qadr hiyal qur'ana min lauhil mahfudi ila sama'id dunya. Hiyal qur'ana jumlatan wahidatan. Hiyal qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudi ila sama'id dunya. Oke. Itu terkait dengan Lailatul Qadar yang dimaksud. Jadi intinya begini, malam Lailatul Qadar betul Al-Quran diturunkan, tapi dari tafsir tadi bisa kita sampaikan di sini bahwa malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran, tapi dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Sebagian ulama menyatakan bahwa langit dunia itu adalah Baitul Izzah. Jadi belum sampai ke dunianya. Istilahnya dari pabrik masih masuk ke distributor lah. Kira-kira begitu. Bukan ke konsumennya. Masih distributor. Siapa distributornya? Malaikat Jibril kan begitu. Jadi intinya masih diseret dulu di Baitul Izzah itu, Mas Dafiq. Sehingga keterkaitan dengan nuzulul Quran itu beda lagi, bukan surat Al-Qadar, tetapi di surat Al-Baqarah 258. Salah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinat hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan begitu. Jadi intinya surat Al-Qadar itu menjelaskan tentang turunnya Al-Quran dari sumbernya wahyu di Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, belum sampai ke konsumennya, belum sampai ke Rasulullah, gitu ya. Jadi sesuai dengan tafsir tadi ya, jumlatan wahidatan sudah resmi itu lengkap 30 juz. Cuma turunnya itu berangsur-angsur sesuai dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud. Bagaimana peristiwa yang terjadi, ada pertanyaan dari para sahabat kan begitu. Jadi diinsrit lah, kata orang Jawa apa diinsrit itu, diangsur, tidak kontan, tidak cash ya. Tapi secara lun, kira-kira begitu. Jadi tidak langsung ke dunia dulu, ke Baitul Izzah, kira-kira begitu. Tapi kan memang perlu untuk kita sampaikan, karena memang seperti yang Jenazah sampaikan, di masyarakat itu memang kadang salah kaprah terkait dengan pemahaman yang seperti, atau paham iya turunnya Al-Quran ada di 17 Ramadan nuzulul Quran, tapi satu sisi tidak memahami bahwa ada satu sisi lain yang namanya Lailatul Qadar, bahwa juga di situ adalah diturunkannya Al-Quran, tapi di momen yang lain, yakni adalah di jumlatan wahidatan secara global dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah gitu ya, kemudian turun ke Nabi Muhammad sesuai dengan asbabun nuzul dan asbabun Nah ini luar biasa nih sahabat Bima Sakti. Jadi kita harus memahami itu, dan narasumber kita Ustadz Amam Syauqi telah menjelaskan betul terkait dengan perbedaan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar, yang di situ ada momen diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, kita lanjut nih Ustadz, kaitannya kita kembali ke keistimewaan Lailatul Qadar. Tadi jenengan sempat menyampaikan bahwa turunnya atau biasanya Lailatul Qadar itu turun itu adalah di momen-momen ganjil gitu hitungannya. Nah, ada gak tanda-tanda selain itu semua? Contoh nih, katanya kalau diawali di hari apa Ramadannya, nanti Lailatul Qadarnya itu di hari ini atau di tanggal ini gitu. Nah, kira-kira seperti apa? Saya boleh mengutip dari pertanyaan Mas Dafiq. Tadi saya catat ini dalam kitab I'anatul Thalibin, karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatah Ad-Dimyati, di jilid 2 halaman 287 ya. Di sini disebutkan, ibarahnya adalah qala al-Ghazali wa ghairuhu innaha tu'allimu fihi bil yaumil awwali minasy syahri fa in kana awwaluhu yaumal ahadi aw yaumal arbi'i fa hiya lailatu 27 aw yaumal isnaini fa hiya lailatu 21
au yaumas sulasa'i awil jum'ati faya lailatu sab'a wa ishrina awil khamisi faya lailatu khamsa wa ishrina au yaumal sabti faya lailatu salasa wa ishrina. Jadi jelas di sini Imam Ghazali berkata dan ulama-ulama yang lain bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu bisa dilihat dari atau bisa diketahui dari dimulainya hari pertama bulan Ramadan. Iya. Tadi panjenengan sempat menyatakan itu yang witir-witir. Ketika Ramadan itu diawali hari Ahad dan hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Ahad sama Rabu. Nah, Kemarin apa ya mulainya ya? Sabtu. Nah, kita lihat nanti Sabtu ini masuk di mana ya? Kemudian ketika awal Ramadan jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar ada di malam 21. Oke. Ketika awal Ramadan di hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Oke. Dan ketika awal Ramadan di hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Oke. Selanjutnya, jika ini menarik ini jika kemarin hari Sabtu ya, kita bersama hari Sabtu. Jika Ramadan diawali hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23, Salasa wa Ishrina. Oke. Jadi malam lusa ini insyaallah gitu ya. ini kan menurut kebiasaan. Dan itu diikuti juga oleh Imam Abu Hasan Asyadili yang saya sampaikan di awal podcast tadi. Beliau adalah pendiri Thariqah Syadiliyah yang insya Allah kelahirannya Maroko ya. Oke. Nah, yang menarik lagi Mas Dafiq, di malam Lailatul Qadar itu sesuai dengan ayat Al-Qadar, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sesuai dengan tafsir Jalalain. Kemudian di situ Allah para malaikat termasuk Rohul Kudus Jibril di situ turun untuk menyelesaikan perkara manusia di situ. Dalam hal ini adalah ketetapan Allah. Takdir itu kan ketetapan. Ketetapan Allah di tahun itu dan tahun yang akan datang sampai dengan Ramadan kembali. Sehingga ya itu rame-rame itu tidak biasanya penduduk langit itu rame. Dan ingat, yang datang malaikat penduduk langit, bukan makhluk lain seperti kita. Malaikat, kalau kita bicara malaikat itu sesuai dengan pengalaman kita waktu ngaji dulu ya. Ada itu di kitab Aqidatul Awam itu yang syairan itu ya. Al-malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum gitu. Malaikat ora bapak, ora ibu, ora mangan, ora ngombe, ora turu. Jadi malaikat itu makhluk spesial, prototipenya itu tidak seperti kita. Ya, kita banyak tidur, banyak tidur, banyak makan. Jadi malaikat puasa terus, saudara tidak butuh makan. Dan itu pasti amanah, la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat. Karena prototipenya memang dibuat seperti itu oleh Allah. Itu keunggulannya di situ. Oke. Nah, ini menarik nih, yang disampaikan oleh Ustadz Amam bahwa terkait dengan kebiasaan dan tanda-tanda munculnya Lailatul Qadar. Kalau kita hitung dari hari biasanya kita Ramadan kapan dimulainya, seperti yang disampaikan tadi sesuai di kitab I'an atau Thalibin bahwa kalau memang diawali dari Sabtu, maka akan muncul Lailatul Qadar itu di malam ke-23. Nah, ini kurang 2 hari lagi. ini harus diterompol. Waduh, harus dihitung ya. Harus siap-siap. Nah, ini pertanyaan berikutnya menarik juga. Kalau kita tadi sudah menentukan biasanya tanggal keluarnya itu adalah di tanggal 23, kalau memang itu diawali bulan Ramadan di hari Sabtu gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk spesifikkan lagi. Kira-kira datangnya atau jatuhnya malam Lailatul Qadar itu boleh nggak diperoleh di rumah, di musola, di masjid, atau di jalan-jalan, asalkan kita dalam keadaan betul-betul
ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti apa? Oke. Jadi yang saya sampaikan tadi terkait dengan meraihnya, ya. Nah, dimanapun ini kan selama buminya Allah kan ya oke-oke saja, it's okay. Tapi kan ada tempat yang lebih afdol kan. Sama dengan kita sholatul fardi, ya sholatul jamaah afdalu min sholatul fardi. Kan begitu. Sholat jamaah lebih utama dari sholat. Sama. Masa menyambut Lailatul Qadar kita di tempat wisata, bukan gimana? Lebih afdalnya di masjid, di surau, musola dan lain sebagainya, ya gitu. Dan yang lebih menarik lagi, karena kita sudah tahu nih tanda-tandanya bocorannya dari PAI nih ya. Kalau dari PAI kan tidak tahu bocoran ini, kira-kira begitu. Maka mungkin saya bisa sampaikan tanda-tandanya. Kan harus ada tanda-tandanya itu. Seperti apa sih? Kalau tanggal 23 gimana ini? Apa ini tanda-tandanya kira-kira kan? Merujuk lagi referensi dari kitab Irsyadul Ibad ila Syabilir Rasyad, ya, karya Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malidari itu. Ada tanda-tanda di situ. Yang pertama adalah langit cerah, tidak panas dan tidak dingin di malam itu. Bayangkan. Sekarang angin banter ini. Angin banter ya, angin cerah, tidak panas dan tidak dingin. Kayak biasanya kalau malam kita bergadang biasanya itu kan, kalau malam kan di jam 12 ke atas tuh kan dinginnya bukan main, kena angin malam. Itu tidak. Dan tidak panas. Kata orang Madura itu ojeng sampean, angkep. Apalagi di musim kemarau tidak ada hujan. Tanda-tandanya. Yang kedua, tidak ada mendung, tidak ada hujan, tidak ada angin. Ini menguatkan yang pertama ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada bintang yang bergerak. Kalau dalam bahasa kita sekolah dulu komet ya namanya ya, komet ya. Bintang jatuh, wah, komet lah kira-kira begitu. Atau mungkin bahasa lain ya, wallahu alam ya. Tidak ada itu. Nah, dan yang tidak kalah penting, di waktu siang harinya, ketika malam itu adalah malam Lailatul Qadar, itu walaupun matahari bersinar sempurna, bersinar terang, tetapi tidak merasa panas, sejuk gitu ya. Oke. Jadi itu adalah tanda-tandanya terjadinya Lailatul Qadar, melihat situasi alam ya, tanda-tanda alam, sesuai dengan keterangan dalam kitab Irsyadul Ibad. Oke. Jadi ya seperti tadi bahwa ya kita suasana sejuk, ya ada panas, ya ada dingin, bintang juga, langit indah, sedang saja. Semuanya mendukung artinya ya. Kalau Lailatul Qadar itu muncul, pasti semuanya mendukung dan kita menikmati di malam itu, gitu ya. Oke, menarik nih para sahabat. Jadi ayo ini sudah 2 hari lagi. kalau mengikuti ini tanda-tanya kan 2 hari lagi. Oleh karenanya kita mari siap-siap betul, mempersiapkan segalanya. Nggak senantiasa kita betul-betul menjadi orang-orang yang tergolong orang-orang yang menggapai Lailatul Qadar itu. Dan Ustadz Tamam, ini kayaknya kita sudah waktunya pamit dari ruang kita bersama di podcast Bima Sakti ini. Namun saya rasa sebelum kita pamit dengan sahabat Bima Sakti yang selalu setia bersama kita, mungkin ada closing statement untuk mengakhiri perbincangan kita di kesempatan kali ini. Monggo. Terima kasih pemirsa podcast Bima Sakti dimanapun berada, terkait dengan upaya kita meraih Lailatul Qadar sesuai dengan yang kita sampaikan dan didiskusikan di awal tadi. Maka marilah kita meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Walaupun tarawihnya hari ini semakin maju. Bukan maju perkembangan jumlah jamaah, tapi maju softnya. Dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Qiyamul lail, berzikir, tadarus Al-Quran, bersodakoh, dan iktikaf di masjid. Itulah mungkin yang bisa kita laksanakan sebagai orang muslim untuk menyambut Lailatul Qadar itu. Berarti tidak tidur gitu kita. Tidak tidur, diupayakan untuk tidak tidur. Karena Lailatul Qadar lebih baik dari malam 1000 bulan, malam kemuliaan itu. Kita hitung 1000 bulan sama dengan 83 tahun, kurang lebih 4 bulan. Usia kita rata-rata 60-70, tidak sampai mencapai 83.
karena apa namanya, pahala yang berlipat ganda itu jangan kita sia-siakan. Mari kita berusaha untuk mencari agar kita semuanya mendapat Lailatul Qadar. Mungkin itu Mas David Baik. sebagai penutup. Baik, terima kasih Ustadz Amam. Saya rasa apa yang telah narasumber kita sampaikan di kesempatan kali ini luar biasa. Tambah semangat kita untuk menjemput Lailatul Qadar sesuai dengan tanda-tandanya, berarti di tanggal 23 karena diawali di hari Sabtu. Semoga kita sama betul-betul nanti bisa memperoleh Lailatul Qadar dan betul-betul outputnya nanti di bulan suci Ramadan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus meningkat. Amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih Ustadz Amam. Ini jauh nih para sahabat ya, Pasirian dengan medan yang melalui banyak truk pasir dan lain sebagainya. Melewati 3 kecamatan. Ini saya ucapkan terima kasih betul sudah menyempatkan untuk hadir di studio Bima Sakti, dan semoga ini di bulan suci Ramadan ya paling tidak pahalanya bertambah dengan amin. Baik untuk bersapa dengan sahabat Bima Sakti. Dan juga mengucapkan terima kasih buat para sahabat Bima Sakti Bincang Manfaat Satukan Hati spesial Ramadan yang selalu setia bersama kita di setiap harinya, karena kita akan muncul dengan tema-tema yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda pula. Di sini kami Davizen juga mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wal afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.